naturalisme adalah penampilan objek secara realistis dengan penekanan pada setting alam. Nah, tokoh penting dan contoh lukisan naturalisme itu pertama ada John Constable. Ya, John Constable merupakan seniman yang berasal dari Inggris yang dianggap sebagai tokoh seniman yang memberikan banyak pengaruh dalam perkembangan aliran naturalisme. Nah, lukisan naturalisme John Constable ini ada 3. Yang pertama Dedham Fall yang didirikan pada tahun 1816. Lukisan ini atas dibuat pada masa mudanya dengan latar belakang politik dan juga peran yang terjadi di negaranya. Lukisan tersebut telah mencerminkan komitmennya terhadap pengamatan alam yang cukup akurat dan jujur. Yang kedua ini Maria Bicknell, yaitu didirikan pada tahun 1818 sama dengan Dedham Fall. Nah, lukisan yang satu ini merupakan potret tunangan dari Constable, di mana lukisan tersebut dibuat sekitar 3 bulan sebelum acara pernikahan mereka. Potret tersebut dinilai sangat mirip dengan wajah Maria Bicknell. Nah, yang ketiga ini The Wild Horse yang didirikan pada 1819. Lukisan di atas Constable menggambarkan sebuah adegan kehidupan di pedesaan yang cukup wajar terjadi, tidak menaruhkan ekspresi ataupun emosi, mengasihani atau merayakan kehidupan kerja orang-orang yang ia lukis. Nah, yang kedua ini ada Thomas Cole. Nah, Thomas Cole ini merupakan sosok seniman yang lahir di area industri Inggris. Ia kemudian pindah ke Amerika Serikat pada saat masih muda. Sejak saat itu, Cole selalu berusaha untuk menangkap keindahan yang eksotik dari gurun-gurun yang ada di benua Amerika. Contohnya lukisan naturalisme Thomas Cole ada 2, yaitu Lake with Their Trees, Catskill yang didirikan pada 1825. Lukisan satu ini seringkali diartikan sebagai suatu kontemplasi dan dialog antara hidup dan mati serta berlalunya waktu yang menjadi saksi dialog tersebut. Yang kedua ini ada The Consummation of Empire, didirikan pada tahun 1836. Lukisan yang satu ini menyajikan kekaisaran yang berada di puncak kekuasaannya lengah dan terbius akan ambisinya sendiri, yang justru membuat kehancuran kotanya sendiri. Nah, yang ketiga ini ada William Bliss Baker. William Bliss Baker merupakan seorang seniman yang berasal dari Amerika Serikat. Baker adalah seniman naturalisme yang memiliki kemampuan teknis yang paling hebat di aliran ini, di mana teknik melukisnya sangat akurat dan telah menginspirasi banyak kelahiran aliran baru yang kemudian dialihi oleh aliran naturalisme. Nah, contoh naturalisme William Bliss Baker ada 1, yaitu Valen Monarch yang didirikan pada tahun 1886. Lukisan yang satu ini menyajikan tentang 2 pohon yang tumbang dan kontras dengan pohon yang baru tumbuhan menghiasi hutan tersebut. Cahaya yang tembus ke ranting dan juga dahan pohon memberikan kesan spiritual dan imaji harapan di dalam karya tersebut. Yang keempat itu ada Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto diyakini sebagai
pelukis atau seniman Indonesia, generasi pertama yang sudah memperoleh reputasi internasional pada abad ke-20. Setelah sebelumnya Raden Saleh mendapatkannya pada ke-19, ia merupakan anak dari salah satu tokoh pergerakan nasional yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusono. Nah, contoh lukisan naturalisme Abdullah Suryo Subroto ada satu, yaitu pemandangan gunung pada tahun didirikan pada tahun 1935, yaitu yang dijelaskan lukisan pemandangan di atas merupakan cikal bakal dari lukisan klasik yang ada di Indonesia, di mana lukisan tersebut nantinya akan mempengaruhi seluruh pelukis naturalis dalam melukis sebuah pemandangan lokal, yaitu pemandangan di Indonesia yang sebagaimana ciri khasnya. Nah, yang kelima ini ada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah merupakan putra dari Abdullah Suryo Subroto. Ia juga ikut memberikan pengaruh yang besar di dunia seni rupa Indonesia. Sejak kecil, Basuki Abdullah sudah mulai suka dengan dunia seni. Nah, contohnya lukisan naturalisme Basuki Abdullah yaitu ada satu, yaitu Pantai Flores. Nah, Pantai Flores ini didirikan pada tahun 1942. Nah, yang dijelaskan merupakan lukisan naturalisme yang menggambarkan kehidupan alam di Indonesia yang terdapat di timur. Lukisan ini menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan mengingatkan kita akan keindahan. Pandangan aliran naturalisme tentang proses pembelajaran mengedepankan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu pembelajaran sebagai proses alamiah. Naturalisme memandang bahwa pembelajaran adalah bagian dari proses alami yang dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan interaksi dengan alam. Yang kedua, fokus pada observasi dan eksperimen. Pembelajaran harus melibatkan observasi aktif dan eksperimen. Siswa didorong untuk belajar melalui pengalaman konkret, bukan hanya teori atau hafalan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan sangat berperan dalam proses pembelajaran. Naturalisme menekankan pentingnya konteks sosial dan fisik yang mempengaruhi cara individu belajar. Yang keempat, perkembangan berkelanjutan. Pembelajaran dianggap sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hidup, dengan penekanan pada bagaimana individu beradaptasi dan belajar dari berbagai pengalaman. Yang kelima, pendekatan holistik. Naturalisme seringkali mendorong pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan fisik dalam proses pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, aliran naturalisme mendorong pendekatan pembelajaran yang praktis, realistis, dan berbasis pengalaman, dengan penekanan pada pemahaman bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks yang kompleks dan dinamis. Naturalisme adalah pendekatan yang menekankan pembelajaran yang alami, di mana proses belajar seharusnya mengikuti sifat alami anak dan perkembangan mereka. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai cara untuk mengembangkan potensi anak secara harmonis dengan alam dan lingkungan mereka, bukan melalui aturan yang ketat atau pemaksaan. Di sini ada 3 contoh proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran di alam terbuka. Misalnya, pelajaran tentang ekosistem dilakukan dengan membawa siswa ke taman atau hutan kecil. Di sana, mereka dapat mengamati secara langsung bagaimana tumbuhan dan hewan berinteraksi, sehingga memahami ekosistem secara alami tanpa hanya bergantung pada buku teks. Yang kedua, eksperimen sederhana. Guru mengajak siswa untuk melakukan percobaan langsung, seperti mengamati pertumbuhan tanaman dengan
dengan menanam biji. Anak-anak dapat menyiram tanaman, mengamati pertumbuhannya setiap hari, dan mencatat perubahan yang terjadi. Dengan ini, mereka belajar tentang proses pertumbuhan secara alami dan praktis. Yang ketiga itu kunjungan ke tempat-tempat alam. Guru bisa mengajak siswa mengunjungi sawah, kebun binatang, atau pantai, di mana siswa dapat belajar secara langsung tentang ekosistem, rantai makanan, atau proses alami lainnya dengan melihat dan merasakan sendiri. Dengan pendekatan seperti ini, siswa belajar berdasarkan pengalaman dan eksplorasi yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna sesuai dengan prinsip naturalisme. Kelebihan dan kekurangan aliran naturalisme dalam pendidikan saat ini. Kelebihannya yang pertama, mengembangkan kemandirian. Contohnya itu seperti mendorong siswa belajar secara alamiah sesuai minat. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Seperti mendorong pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga itu pengembangan holistik, seperti memperhatikan aspek fisik, mental, dan sosial. Lalu kekurangannya itu yang pertama ada kurang terstruktur, seperti sulit menentukan standar pencapaian. Yang kedua itu keterbatasan praktis, seperti membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Yang terakhir itu ada tantangan adaptasi, seperti guru perlu pelatihan khusus atau orang tua perlu pemahaman mendalam. Aliran naturalisme di dalam dunia pendidikan masih cukup relevan dan cukup signifikan di dalam era digital saat ini loh. Walaupun peranannya perlu dikondisikan dan perlu disesuaikan, karena aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam dan pendidikan harus berdasarkan spontanitas